Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Agus Heradi Satria di Satria Fight Channel. Hari ini kita akan belajar gimana caranya menyusun program latihan dibantu dengan buku Jago Taekwondo, yang mana saya sudah menerapkan untuk latihan di dojang saya, dan beberapa pelatih ya sudah menerapkan ini untuk latihan di dojang. Jadi kadang-kadang kita sebagai pelatih suka bingung ya untuk menentukan materi latihan kalau kita tidak membuat semacam diagram atau flow di Excel mungkin ya, untuk latihan hari minggu ini juga harus ada. Jadi nggak asal kita kasih materi aja berdasarkan apa yang kita tahu di kepala. Tentunya kurang tersistemasi dan pencapaian untuk materi itu jadi kurang maksimal. Sama mungkin seperti di sekolah, biasanya guru-guru kan ada panduan pegangan buku segala macam untuk menyusun program. Sama dengan taekwondo, makanya saya keluarkan buku ini untuk mencoba membantu teman-teman pelatih dan murid untuk mudah belajar taekwondo. Ya, jadi di buku ini teman-teman, saya tulis berdasarkan pengalaman saya kurang lebih 20 tahun di taekwondo, dan buku ini juga dibantu dengan Sabamnim Asep ya. Beliau dulu di timnas untuk Pomse, kemudian sama Menim Laila juga beliau Impres TI Kalteng ya. Jadi sangat membantu ya untuk koreksi buku ini. Kemudian buku ini juga saya pakai referensi dari Kukiwon ya, rata-rata di sini bisa didaftar pustakanya. Jadi untuk nama-nama dan segala macamnya itu insya Allah sesuai dengan kaidah taekwondo yang ada di Korea. Nah, bagaimana caranya menyusun latihan, program latihan dengan buku ini ya. Di buku ini udah cukup lengkap untuk materi-materinya ya, dari materi dasar, kemudian jenis tangkisan, pukulan, tendangan, tusukan ya, kemudian bantingan, cengkeraman. Kemudian ada banyak sekali tendangan aja sampai 28 ya, 28 jenis. Kemudian tangkisan banyak sekali, ada cigi juga ya, ada jigji, jijirugi ya, cabikan, kemudian ada twigi, jumping, lompatan. Jadi kita latihannya bukan cuma tendang target, pomse bukan ya, tapi banyak, ada latihan melompat. Kemudian ada jigi, stepping ya, kemudian ada kyoki atau locking, kuncian. Kemudian yang gigi, throwing down atau bantingan. Kemudian pihagi ya, teknik menghindar ya, supaya paham ya, ternyata taekwondo selain step mundur maju kiri kanan ada teknik pihagi menghindar. Kemudian ada pegi ya, pulling out, teknik melepaskan tangan dan segala macam ya. Kemudian milgi, dorongan, pusing, teksupum, special pom ya. Ini banyak sekali materinya sampai dengan baru masuk ke basic ya, basic 1, 2, 3, basic 14 basic movement, kemudian TG 1 sampai TG 8. Nah, dari sekian banyak ini barulah kita pecah-pecah ke dalam materi yang akan kita sampaikan ke murid-murid ya, sampaikan ke murid-murid, di mana materinya disusun berdasarkan tingkatan sabuk ataupun berdasarkan materi yang ada. Nah, jadi misalnya hari ini nih, hari Selasa misalnya ya, atau hari Minggu latihannya apa aja. Misalnya kita pengen latihan kuda-kuda, ditulis ya, ditulis berapa kali repetisi, maju atau mundur atau di tempat. Kemudian mungkin ditambah teknik tangkisan, misalnya ditambah apa aja. Jadi urut ya. Oh, murid ini sudah menguasai teknik tangkisan ini. Tangkisan banyak banget ya. Ya. Udah menguasai teknik tangkisan ini, pukulan ini, tusukan ini. Jadi nanti kita ada semacam checklistnya ya, materinya itu. Jadi urut ya. Kemudian pengulangan lagi misalnya untuk ayunan, teknik ayunan ya, sabetan ya. Kemudian teknik tendangan ya, tendangan ini kan ada 28, 29-an ya yang lazim di taekwondo. Tinggal kita pecah, misalnya minggu ini kita mau latihan tendangan ini ya, di berapa kali ulangan ya. Misalnya 3 kali repetisi per jenis, satu kali misalnya kosongan step by step, kemudian lanjut lagi pakai target ya atau sasaran dikombinasi begitu ya. Jadi kita punya checklistnya dari 28 plus jenis tendangan. Oh, si A ini udah menguasai ini, si B menguasai ini ya. Jadi disusun, misalnya hari Selasa materinya ini semua runtun.
Kalau saran saya sih, saya lebih senang untuk susunan itu materinya itu 1 bulan aja, karena kalau sampai 3 bulan bagus sih ya, sudah terpola. Kalau bisa 3 bulan itu akan lebih bagus, atau mau langsung untuk semua tingkatan sabuk juga bagus. Jadi buku ini nanti ditransformasikan ke dalam aplikasi Excel, kita mau latihan apa aja nih gitu ya. Jadi tendangan banyak banget. Kalau ngandalin ingatan kadang-kadang ya, saya pribadi kadang-kadang suka lupa ya materi. Sebenarnya ada banyak versi, tapi kan anak ini mungkin salah satu cara agar tidak bosan ya, karena ada flow, oh ada materi baru segala macam gitu. Nah, teknik-teknik kayak lompatan ini kan banyak juga. Kadang-kadang kita lupa suka kasih stepping ya, banyak sekali macamnya. Kemudian teknik tarikan, kemudian kuncian juga ada. Nah, kadang-kadang kita juga nggak suka latih ini, ada bantingan, pukulan ya. Ini bantingan, kemudian teknik menghindar ya, ada macam-macam, tinggal diaplikasikan. Jadi saran saya untuk cara belajar buku ini adalah disusun programnya dulu, kemudian lakukan pengulangan repetisi, dan ada checklist monitoringnya ya, checklist monitoringnya ya. Ada teknik-teknik Junbi Jazz ya, sikap siap itu ada macam-macam ya sebenarnya ya. Jadi kita perlu tahu yang benar-benar berdasar acuan dari Cookie Won ya. Jadi buku ini sengaja memang kenapa bukan foto asli ya, kita buat dengan flow kartun karena lebih mudah pemahaman untuk anak-anak baca, colorful, jadi anak-anak lebih apa ya, tertarik untuk belajar taekwondo. Nah, kemudian basic, nah baru misalnya basic ada flow-nya, jumlah dong pumnya berapa, dongjak berapa, kiaknya ada berapa ya. Jadi belajarnya saran saya sih, ketika belajar contohin dulu sekali ke murid-murid, kemudian mereka ikuti gerakan kita, baru detailing perpecahan gerakan berapa. Nah, nanti pas di akhir kegiatan kalau misalnya bawa bukunya, tinggal dikasih lihat flow-nya seperti ini. Jadi saya coba kemarin ketika diterapin ke murid-murid, oh mereka langsung, oh polanya tuh begitu ya Bam ya. Jadi hampir semua TG mungkin basic hampir mirip-mirip polanya ya. Oh mereka baru mulai ngeh. Kadang-kadang kalau si anak ini cuman ngandalin lihat kita, niru kita, agak lama ya. Nah, kalau udah masuk ke materi yang semacam ini ya, ke jurus-jurus gitu juga dijelasin tahap-tahapannya, kan ada di sini ya, tahapannya, gerakannya. Jadi pecahannya lebih detailing ya. Jadi semakin lama semakin detail ya. Nah, ketika bukunya udah saya sampai semua materinya, itu tinggal lanjut ke repetisi atau pengulangan ya. Kalau menurut saya teman-teman dengan punya panduan buku ini sebagai seorang pelatih cukup terbantu dan memudahkan daya ingat untuk materi-materi itu ya. Jadi memang tujuan saya nulis buku ini, bikin buku ini ya, pertama untuk apa yang saya rasakan ya, saya tuangkan dalam bentuk buku, karena saya sulit sekali mengatur waktu lah untuk materi latihan ke murid-murid. Jadi kalau ada panduan begini saya lebih terbantu. Kemudian ternyata apa yang saya rasakan dirasakan pelatih lain. Jadi menurut saya buku ini bisa mewakili sedikit masalah yang teman-teman hadapi ya. Mungkin banyak sih teman-teman pelatih yang lebih mahir, ingatannya kuat, atau panduan lain ya, itu akan lebih bagus ya, yang lebih komprehensif ya gitu ya. Dan di Indonesia juga kayaknya hampir jarang ya yang buku-buku taekwondo yang versi Indonesia yang membantu untuk detail-detail materi gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, ini ada fungsinya segala macam. Nah, ini sampai tingkatan dan 1 bisa belajar di sini ya. Ini bisa teman-teman dapatkan di taekwondo.com atau satriamartial.com, atau beli di pelatih-pelatih yang jadi reseller juga bisa ya. Harganya 165, saya pikir cukup terjangkau dengan hard cover seperti ini, full color, dan sekitar 146 halaman itu ya. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, dan ayo sama-sama kita majuin olahraga bela diri
atau taekwondo yang ada di Indonesia. Terima kasih, salam Pak Ito.